Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bingung Konten. Kali ini saya ada di Noka Boba, depannya depannya Gedung Raya Tumpang. Sini saya akan membeli Noka Boba dan ini adalah milik teman saya. Mbak boleh pesan, ini ada apa sih Mbak? Yang coklat boleh Mbak? Ya, yang coklat satu Mbak ya. Ayo tunggu. Nah teman-teman, saya di sini pesan rasa coklat. Di situ ada berapa rasa Mbak di situ Mbak? 5 varian. Ada 5 varian apa saja? Ada coklat, red velvet, taro, green tea, sama tiramisu. Saya pesan coklat aja Mbak ya. Ya udah, kita tunggu ya gengs. Dadah. Ya, kali ini saya bersama dengan Mas siapa Mas? Oh, Mas Dimas. Mas Dimas. Nah, ini Mas Dimas ini sebagai ownernya nih Mas. Ownernya. Oke, Mas Dimas, bisa dijelaskan bagaimana awal mulanya Noka Boba ini sendiri didirikan? Kenapa kok nggak jualan yang lainnya aja? Oke, jadi gini Mas awalnya. Awalnya itu kan kita Noka Boba itu mulai berdiri kan pas bulan Juli tahun kemarin 2020. Hampir setahun berarti. Iya, hampir setahun, mau setahun. Jadi awalnya itu saya kan libur kuliah kan, libur kuliah berarti pas corona itu nggak? Iya, pas corona, pas awal-awal corona. Kita kan udah libur kuliah tuh. Iya. Biasanya pas libur kuliah itu saya kan kerja. Biasanya kerja, tapi kemarin gara-gara corona kan nggak dapat kerja. Akhirnya saya putar otak buat kepikiran buat bisnis yang sekiranya itu bisa ngasilin duit sendiri gitu. Jadi kan kalau biasanya bisa ngasilin duit sendiri, terus tiba-tiba nggak bisa kerja kan jadi susah. Jadi itu iya, awalnya. iya. Berarti ini awal berdirinya itu gara-gara adanya corona itu ya malah ya. Jadi putar otak, akhirnya buka ini. Nah, untuk kenapa kok bisa kepikiran Noka Boba? Apa? Boba kok gak yang lainnya? Biasanya kan anak muda kan kopi, kalau nggak itu dawet atau apa gitu. Oh iya, jadi gini Mas. Pas waktu itu kan memang sulit ya mau jualan apa. Jadi kita tuh pengen jualan yang sebelumnya tuh di daerah sini tuh masih belum ada. Oh iya. Terus pas kita review apa sih kalau namanya itu? Pas Mencari-mencari gitu ya. pas kita cari informasi di sekitar itu kayaknya boba itu nggak ada, tapi harganya tuh mahal. Bagi orang sini, daerah sini tuh kayak apa ya, masih sulit lah buat terjangkau gitu, jauh dari kata terjangkau gitu. Iya. Jadi kita putusin buat jual boba gitu. Terus saya juga suka boba awalnya gitu. Jadi awalnya dari suka jadi saya kepikiran buat jual boba yang sekiranya tuh murah, tapi rasanya gak kalah lah sama yang lain. Iya. Nah, untuk bobanya sendiri tuh beli apa bikin sendiri Mas? Itu keistimewaan dari kita Mas. Jadi kita bobanya itu handmade. Handmade. Wah, Ya. keren nih. Oh, boleh saya coba dulu ya? Oh iya, boleh Mas. Nah, ini teman-teman Noka Boba dari Mas Dimas. Ini ada berapa varian Mas ya? Oh, kita sekarang ada 5 varian Mas. Ada red velvet, coklat. Ini coklat ini salah satu best seller. Oh, ini best seller. Terus sama green tea, taro, sama apa? Tiramisu. Oke, saya coba Mas ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap sih Mas. Lagi cuaca kayak gini, mantap ini. Ya, makasih. Nah, dalam mendirikan apa ya namanya usaha kayak gini itu apakah ada kendala nih Mas? Biasanya kan anak muda kalau kita sendiri ya mau buka, waduh Ararasen salah, yang lainnya itu boba kan kayak misalnya apa ya, boba itu sudah ada, jadi kayaknya takutnya nanti nggak payu kayak gitu. Apakah ada perasaan seperti itu dan rintangan-rintangan yang lainnya? Ya pasti ada Mas ya. Kan ini jujur pengalaman pertama saya jualan. Oh ini. Jadi saya nggak pernah jualan sebelumnya. Jadi pas awal-awal itu pastinya ada perasaan takut nggak laku, takut kalah saing sama yang lainnya gitu. Tapi ya gimana caranya gitu. Pokoknya kita harus melawan ketakutan sih. Melawan ketakutan intinya. Rintangan-rintangannya lain juga banyak Mas. Dulu itu pas awal-awal, jujur aja ya, saya kan pilih tempat di sini
tuh sempet kelahi sama orang Oh. gara-gara rebutan tempat. Itu pas waktu itu masih 2 hari saya. Jadi Masih masih 2 hari masih langsung? 2 hari, baru 2 hari, bener-bener baru 2 hari itu langsung ada konflik sama seseorang lah yang rebutan pengen tempat di sini juga. Tapi akhirnya kita selesain gitu. Jadi intinya kalau misalnya sebagai generasi muda lah ingin membuka usaha itu untuk mengatasi rintangan tersebut, menurut Mas gimana? Menurut saya sih jangan malu ya. Kan soalnya gimana ya? Kadang kan kalau kaula muda kan kayak jualan pinggir jalan gitu kan kayak gengsi aja kan. Iya. Kebanyakan orang kan gitu. Tapi apa ya? Pokoknya obatnya itu jangan malu deh. Asalkan itu halal dan nggak ngerugiin orang lain mah jalanin aja. Jalanin aja, oke. Nah ini info untuk teman-teman. Untuk tempatnya Noka Boba sendiri itu ada di depan Gedung Raya Tumpang. Monggo nggih. Iya. Ada promo menarik. Tapi kalau harga teman itu biasanya lebih tinggi bukan lebih murah, ya kan? Nah, Mas Dimas, ini kan masa pandemi nggih. Mungkin ada rintangan-rintangan sendiri dalam berusaha. Maksudnya kita kan tadi Mas Dimas katanya dalam keadaan pandemi memutar otak untuk memulai bisnis jual beli ini. Apakah ada tantangan yang lainnya Mas dalam pandemi ini? Kalau jujur Mas ya, kalau kita kan mulai usaha ini mulai pandemi ya. Jadi kita masih belum tahu bagaimana nanti setelah pandemi, karena selama ini kan kita masih berjalan di masa pandemi sampai sekarang kan pandemi. Jadi kita masih belum tahu perbedaannya sebelum pandemi gimana, karena sebelum pandemi kita juga masih belum jualan gitu. Selama ini sih selama pandemi ya menurut saya sih ya lumayan juga gitu, masih ada gitu. Jadi saya dulu pernah ingat Mas Dimas tuh awalnya jualannya itu apa kirim ya. Iya. Awalnya kan kita dulu emang nggak punya tempat Mas. Sama teman saya namanya Arif dulu pas waktu awal-awal kita dulunya itu belum kepikiran buat punya tempat kayak gini tuh awalnya. Terus kita kirim-kirim, kita adain promosi waktu itu gratis ongkir, kita kirim-kirim ke gimana ke daerah-daerah yang jauh pun kita samperin. Segitunya gitu. Iya. Untuk mencari nama juga kita bawa pemasaran. box gitu. Itu mungkin berapa bulan Mas? Oh, Kirim-kirim itu. gak lama sih Mas, sekitar 2 minggu aja sih. 2 minggu aja. terus kita udah dapet tempat, akhirnya Langsung kita buka ini. langsung buka. Kalau boleh tahu modal awal Mas Dimas sendiri itu berapa? Jujur modal awal itu kita masih bantu orang tua ya. Tapi kayak meja, pakai meja ini masih bantu orang tua. dulu. Tapi meja yang dulu udah rusak. Dulu kita itu, saya kan orang berdua kan sama teman saya namanya Arif. Kita itu patungan dulu 300.000 per orang. Jadi modalnya 600 ribuan lah. 600.000. 600.000. Itu sama cupnya juga nih. Iya, sama 600.000 itu cuma bahan dasarnya aja Mas. Bahan dasarnya aja. Kalau kayak galon, termos itu kita ambil dari rumah kita sendiri. Wah, hebat ya. Gini Mas Dimas. Gimana ya? Ini kalau boleh tahu kira-kira omset per bulannya berapa nggih? Omset per bulannya sih tergantung cuaca ya Mas. Kalau cuacanya hujan ya kadang-kadang. Tapi omsetnya lah sekitar 3 sampai 4. 3 sampai 4. Tapi Bu, itu nggak bersih maksudnya. Hebat nih, Mas mahasiswa sudah berpenghasilan. Nah, kan habis ini bentar lagi kan Ramadan Mas ya. Kan di sini bukannya mulai jam berapa Mas? Kalau hari normal kita buka mulai jam 9 Mas sampai jam 2. Soalnya gantian tempatnya, jadi kita cuma sampai jam 2 siang aja. Nah, untuk Ramadan ke depan ini apakah ada rencana? Soalnya kan Ramadan kan nggak mungkin kan kalau siang-siang jualan kayak ini. Iya, rencananya kita cuma geser lokasi aja kan, karena di sini kan nanti ada molen kalau sore. Jadi kita geser sedikit lah. Kita buka insya Allah mulai ba'da asar sampai mau maghrib. Nih teman-teman, monggo yang Ramadan mau ngabuburit pakai Noka Boba nih, mampir. Monggo. Nah Mas Dimas, bagaimana sih pendapat Mas Dimas kan kuliah nggih? Kuliah di mana Mas Dimas? Saya kuliah di UM jurusan ekonomi. Wah, tepat sekali nih jurusan ekonomi. Nah, ini bagaimana Mas Dimas untuk membagi waktunya antara kuliah sama kerja seperti ini? Emang sulit ya Mas bagi waktu antara kuliah sama kerja. Saran saya sih nyesuaiin aja jadwal. Dulu pas awal mula saya itu jujur kuliah di sini juga, jadi kuliah sambil jualan. Itu masih mumpuni lah. Terus lama kelamaan kan kita semakin semester tua ya. Saya sekarang semester 6. Jadi makin banyak mata kuliah dan lagi nyusun proposal juga. Jadi akhirnya kan semakin nggak terkontrol tuh. Jadi akhirnya saya beraniin buat
memperkerjakan orang. Wah, Mas Dimas di usia berapa Mas sekarang? Saya usia 20. Usia 20 sudah memperkerjakan orang dan juga sudah berpenghasilan. Wah, sangat menginspirasi sekali. Apakah orang tua awalnya itu menyetujui atau gimana dengan Mas Dimas membuka usaha seperti ini? Awalnya tuh nggak menyetujui Mas, jujur aja awalnya nggak menyetujui. Karena orang tua saya tuh pengen saya fokus kuliah aja gitu. Takut nggak lulus mungkin. Karena dari dulu pas saya ikut kerja kan biasanya saya kalau liburan kuliah tuh kerja part time gitu, itu masih nggak setuju. Terus akhirnya apalagi kita buka sendiri kan tambah nggak setuju. Tapi setelah kita ngomong-ngomong baik-baik, setelah akhirnya setuju. Nah, biasanya ya saya menyadari biasanya kan banyak dari teman-teman ingin usaha tapi orang tuanya takutnya udah kamu fokus kuliah aja untuk biaya sendiri. Tapi hebatnya Mas Dimas ini berani mengambil resiko. Oh ya teman-teman, jangan lupa beli Noka Boba untuk warga Malang sekitarnya, Tumpang, Pakis, Jeru, silakan datang ke sini di depan Gedung Rakyat Tumpang. Harganya cuma berapa Mas? 8.000. Harganya cuma 8.000. 8.000. Murah sekali, dengan 8.000 sudah dapat segini dan rasanya wah nggak ada. Ini 11-12 sama itu loh Mas, apa namanya? Ciputang. Bukan Ciputang yang satunya. Ciputang nggak pernah ngerasain saya. Kamsia. Bukan. Oh yes, pokoknya sejenis yang di mall-mall ini nggak kalah. Malah ini yang menang. Inspirasi sekali. Mungkin ada dari Mas Dimas pesan-pesan untuk generasi muda yang ingin berusaha, maksudnya ingin membuka peluang usaha, yang ingin berbisnis di kondisi kok seperti ini. Mungkin ya buat generasi muda, yang pertama kalau buat bisnis tuh lakuin aja deh, pokoknya jangan parno di awal. Pokoknya lakuin aja, terus jangan malu meskipun dipandang sebelah mata. Meskipun teman-teman kalian kalau bisa tuh usia muda tuh lakuin aja yang produktivitasnya tinggi gitu. Kalau yang teman-teman kalian nongkrong ngabisin uang, kalau bisa kalian tuh malah ngasilin uang gitu. Nah, itu loh. Apa kata-kata bijak dari Mas Dimas? Kalau dia biasanya nongkrong, malah kita cari uang. Oke. Terima kasih Mas Dimas, mungkin cukup sekian dari kami. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa tetap berusaha dan jaga protokol kesehatan. Semangat terus Mas Dimas, terima kasih.